Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, sekarang ini kita bisa katakan zaman sangat mudah terjadi gosip, sangat mudah terjadi berbagai macam berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan mudah sekali bergulir berita hoax, terutama di dunia sosmed atau dunia maya. Dari situlah sebagai seorang muslim harus berhati-hati. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, al-mu'minu waqafun. Seorang mukmin itu selalu bersikap berhenti, diam, ya, berdiri sejenak, hatta yatabayyan, sampai segala sesuatu itu jelas. Kenapa sesuatu berita yang kadang kita yakini itu benar ternyata salah? Satu berita yang heboh, banyak mendapatkan dukungan, ternyata itu semua adalah hoax, tidak benar. Tidak sedikit orang yang terjerat ke dalam isu-isu miring karena gampang dan mudah menerima berita-berita yang tidak bertanggung jawab tersebut. Makanya Islam memberikan satu landasan. Di antara sekian landasan yang paling apik adalah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa satu berita, maka fatabayyanu. Hal ini sangat cocok dengan asbabun nuzul ayat ini, di mana ada seorang yang diutus Rasulullah untuk memastikan pembayaran zakat kepada salah satu kabilah. Ternyata dia takut nggak nyampe, akhirnya ngarang cerita bahwa kepala kabilah bersama kabilahnya mau membunuhnya. Maka Rasulullah SAW langsung mengirim pasukan. Ya, ternyata kepala kabilah bersama rakyatnya mau menelisik ke Madinah, ketemulah di tengah jalan. Akhirnya, Masya Allah, berita yang beredar tidak sesuai dengan yang sekarang ini diyakini. Akhirnya datanglah bersama-sama kepada Rasulullah, akhirnya turun, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila ada orang fasik datang membawa berita, maka klarifikasi, diperjelas, dipertegas duduk permasalahannya sampai kita itu memvonis benar atau salah. Oleh karena itu, orang yang sekarang ini setiap ada berita dikonsumsi lalu disebar, dikonsumsi lalu ditebar, diambil kemudian di-share. Ini masuk ke dalam apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kafa bil mar'i kadhiba. Cukup orang itu sebagai seorang pendusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Menceritakan segala sesuatu yang didengar. Makanya ada satu istilah, likulli maqamin maqal. Setiap kasus itu ada komentar, walikulli maqalin la yasluh ayyuqal. Tapi tidak semua komentar layak untuk disampaikan. Dengan demikian, kita harus hati-hati terhadap segala sesuatu berita, terhadap satu konten-konten, agar kita tidak terjebur ke dalam dosa lisan yang begitu berat, dosa mencederai kehormatan kaum muslimin, menodai kaum muslimin yang menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Karena Imam As-Suyuti menegaskan, salah satu di antara faktor su'ul khatimah adalah
Satu, menyanyiakan sholat. Kedua, kecanduan terhadap khamr. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat apa? Menodai kehormatan kaum mukminin. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi cambuk kita bersama-sama. Nasihat ini kita akhiri dengan aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.